Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas kemudahan nikmat bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shala al-fajr fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di atas jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sholat subuh berjamaah itu mendapatkan pahala seperti orang yang tahajud semalam suntuk. Maka ini kenikmatan ketika Allah memudahkan kita dalam beribadah. Di antara poin yang akan kita kaji adalah tentang kawaid, kaedah-kaedah fi al-ibadah, di dalam kita beribadah. Kaedah itu yang dimaksud yakni sebuah hukum yang global, yang dengannya kita mengetahui hukum secara rinci, mubasyaratan, secara langsung tanpa perlu melihat dalil. Karena kaidah itu sudah diambil dari dalil-dalil oleh para ulama. Bahkan ada kaidah itu lafadznya sendiri adalah lafadz nas, lafadz dalil. Seperti la dharar wa la dhirar, itu kaidah. Atau al-a'mal bin niyat, innamal a'malu bin niyat. Belum nyala? Sudah. Innamal a'malu bin niyat, bahwa amalan itu tergantung niat. Itu juga kaidah yang diambil langsung dari nas. Nah, para ulama mendefinisikan kaidah itu juga adalah amrun aglabi, perkara-perkara yang umum, yang universal, yang turja'u ilaihi furu'un katsirah, yang mana cabang-cabang dari masalah dikembalikan kepadanya, kepada kaidah tersebut. Nah, oleh karena insyaallah dengan mengenal kaidah ini kita mengenal banyak hal, permasalahan yang kita kaji. Baik, tentang masalah ibadah para jamaah sekalian, di antara kaidah yang dijelaskan, yang pertama adalah al-ibadatu laha qaidan, bahwa ibadah itu memiliki dua batasan, dua qaid. Ya. Apa batasan yang dua ini? Para ulama mengatakan, sebagaimana ini didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan ibadah itu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah artinya sebuah ungkapan yang mencakup segala yang dicintai dan diridhai Allah, baik perkataan ataupun perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin. Dari definisi ini kita tahu berarti ada ibadah lisan, ibadah amal anggota badan, ada ibadah hati. Ya. Nah, apa qaid ibadah yang dua? Yang pertama, para jemaah, jadi sesuatu disebut ibadah itu apabila kita memiliki dua qaid sebagai batasannya. Yang pertama, ibadah itu adalah suatu harus diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu sesuatu itu ibadah ketika diperintah. Ya. Maka orang walaupun tujuan ibadah, niat ibadah, tapi enggak ada perintahnya, baik dari Allah ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan ibadah, walaupun kita niatkan ibadah. Ya. Yang kedua, qaid itu adalah sebagaimana tadi disebutkan, sesuatu disebut ibadah apabila dicintai dia oleh Allah. Kita tahu itu ibadah, sesuatu itu ibadah apabila
dicintai oleh Allah. Misalnya Allah mengatakan innallaha yuhibbu at-tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang tobat. Berarti bertobat itu ibadah dari dasar ini. Ya. Allah mencintai sesuatu, Allah mencintai orang, mencintai perbuatan, mencintai tempat, mencintai banyak hal dari makhluknya Allah mencintainya, maka itu semua adalah diantara ciri bahwa sesuatu itu adalah ibadah. Baik, jelas ya yang pertama ini. Yang kedua, al-ibadatu laha ruknani. Bahwa ibadah itu memiliki dua rukun. Memiliki dua rukun. Sebagian ulama menambahkan rukun ibadah itu ada 3. Ini tidak masalah, ya. Jadi ada yang menyebutkan 2, ada yang mengatakan 3. Kalau yang mengatakan 2, rukun ibadah adalah yang pertama ghayatul mahabbah. Ini puncak kecintaan. Jadi rukun ibadah, dasar ibadah itu dengan cinta kita kepada Allah. Karena ada orang mungkin ibadah tapi benci, seperti ibadah orang-orang munafikin jemaah. Orang munafik itu sholat tapi dia benci sebenarnya. Dia sholat itu terpaksa saja untuk mencari keselamatan dalam hidup. Ya, orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu adalah dalam rangka mencari selamat agar bisa hidup di Madinah dengan tenang. Maka mereka sholat, mereka berjihad bersama Rasul, tapi hatinya benci. Maka kalaupun sholat dengan malas mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau sholat dengan malas dan tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit. Jadi orang munafik itu berzikir. Orang munafik itu berzikir cuma zikirnya sedikit. Lah bagaimana kita kalau kita enggak berzikir sama sekali? Masih lumayan orang munafik itu berzikir tapi sedikit. Maka ingat, zikir itu Allah tidak perintahkan sekedar berzikir, tapi Allah merintahkan untuk banyak berzikir. Wadhkurullaha dzikran qalilan aw katsira. Dan berzikirlah, menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Jadi zikir itu, dan zikir itu para ulama, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 3 tingkatan coba. Pertama, zikir hati yang diikuti oleh lisan. Ini yang tingkat nomor 1, tingkat yang paling utama. Jadi seseorang mengingat Allah dalam hati, lalu dia diucapkannya dalam lisannya. Ketika takjub terhadap makhluk penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa sadar dia pun mengatakan subhanallah. Ketika dia ingat dengan dosa-dosa, lalu dia mengatakan astagfirullah. Astagfirullah. Nah, jadi hati duluan yang diikuti oleh lisan. Ini tingkat yang pertama. Kalau yang kedua, jemaah, lisan dulu baru hati kita paksakan untuk bisa menghayati lafaz zikir. Lisan kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hati kita paksa untuk menghayati maknanya. Ketika lisan mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, hati ini paksa. Ya. Paksa. Ketika kita katakan subhanallah, maka hati pun mengakui bahwa Allah Maha sempurna, jauh dari segala sifat kekurangan. Kan itu makna subhanallah itu jemaah. Yani subhanallah itu maknanya menjauhkan, mensucikan, menjauhkan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Ya, sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Allahu akbar, maka hati ini menetapkan, mengakui bahwa tiada yang agung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha besar. Allah besar di atas segalanya. Jadi lisan duluan baru hati mengikuti. Yang ketiga ini yang paling rendah derajatnya, zikirnya cuma lisan saja. Tapi itu bermanfaat cuma, lumayan. Ya lumayan daripada enggak. Lumayan. Orang mengatakan alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tapi hatinya kemana-mana, itu lumayan. Tapi itu kurang afdal. Ya. Seperti banyak orang setelah sholat, astagfirullah, astagfirullah, dia subhanallah, 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 subhanallah. Kadang-kadang dia sambil pikirannya di pasar, tapi dianya bahkan saking cepatnya saja menjadi sub.
Kalau ngitung duit itu lancar sekali dan memang teliti kalau ngitung duit. Tapi ngitung zikir yang memang harus dihitung itu jemaah. Jadi zikir yang memang ada bilangannya kita harus menghitung dengan benar. Harus 33 itu hitung, caranya terserah. Yang penting pakai jari ini. Ya. Pakai jari, pakai anmulah ini. Ruas-ruas jari ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Kadang-kadang lagi tengah-tengah bingung sampai dia mau berapa mau diulang lagi, apalagi diajak ngobrol, ini musibah jemaah. Nah itu zikir lumayan itu, walaupun hati tidak mengikuti, tapi ya kita ingin yang sempurna tentunya ya. Taib. Jadi kembali bahwa orang-orang munafikin mereka sholat, mereka ibadah namun tidak ada rasa cinta. Maka kita orang beriman dasari ibadah itu dengan apa? Dengan cinta, ghayatul mahabbah. Yang kedua, jemaah, rukunnya ibadah itu adalah ghayatu adh-dhul. yakni puncak kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dan itulah hakikat ibadah. Ibadah itu hakikatnya merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kita kepada Allah. Jadi ibadah kalau ditinjau dari perbuatannya, maknanya merendahkan diri, itu ibadah. Menundukkan diri, itu ibadah, makna dari tinjau dari perbuatannya. Jadi para ulama mendefinisikan ibadah itu dari segi bahasa, itu maknanya dari segi at-ta'abbudnya. At-ta'abbud itu segi perbuatannya. Ibadah itu merendahkan diri. Makanya orang Arab mengatakan at-tariqu mu'abbad. Tariqu mu'abbad, jalan ini telah diibadahi. Jalan ini telah diibadahi. Maknanya jalan ini telah mudallal, telah ditundukkan. Telah diibadahi itu maknanya telah ditundukkan jalan ini. Jadi jalan kalau dulunya bukan jalan, lalu dibuka jalan, maka itu namanya jalan telah ditundukkan. Demikian makna ibadah, ketundukan. Ya, perendahan, penghinaan diri kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Menghinakan diri di hadapan makhluk enggak boleh. Tapi menghinakan diri kita di hadapan Allah, inilah sedang kita berbuat dalam kita beribadah. Kita sekarang sedang ngaji seperti ini. Hakikatnya perbuatan kita ini sedang menundukkan diri, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah rukun ibadah jemaah. Cinta dan ketundukan. Ya. Taib. Nah, ada lagi ulama yang membagi rokaiz, yakni pilar ibadah itu ada 3, cinta, takut dan harap. Nah, ini juga. Jadi bedakan antara poin ini. Jadi ada ulama yang membagi 3, cinta, takut dan harap. Ibadah itu jangan hanya cinta, tapi tanamkan rasa takut. Kenapa kita sholat? Kenapa kita ngaji seperti ini? Karena kita takut kepada Allah, takut dengan azabnya Allah. Dan juga tanamkan roja. Kenapa kita ngaji? Ingin ridho, ingin rahmat, ingin surganya Allah. Jadi ibadah mengharap upah. Kalau upah itu dari Allah, itu namanya keikhlasan. Tapi ibadah mengharap upah dari manusia, itu namanya kesyirikan. Maka keliru orang-orang sufi yang mengatakan, kalau hamba katanya masih ibadahnya itu mengharap surga, itu ibadah yang tidak ikhlas katanya. Keliru jemaah. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berharap apa yang ada pada Allah, berupa ridhonya, rahmatnya, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Ta'ala banyak menjanjikan pada ibadah-ibadah itu, janjinya ampunan Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keliru jemaah kalau katanya orang masih mengharap surga, itu ibadah itu tidak benar ya, sebagaimana kata orang-orang sufi. Makanya dalam prinsip orang-orang sufi dalam ibadah, mereka dasarnya cukup ibadah itu cinta saja kepada Allah. Nah, orang yang ibadahnya hanya cinta saja dasarnya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa harap, seperti orang-orang sufi, maka itu ibadah yang timpang, yang tidak akan sah. Demikian pula ibadah hanya takut saja, seperti orang-orang khawarij. Takut saja dasarnya kepada Allah, enggak ada harapnya, maka ini pun timpang. Termasuk ada ibadah yang harap saja, enggak ada rasa takutnya. Inilah ibadah orang-orang murji'ah. Maka ibadah yang benar adalah ibadah Ahlus Sunnah, ibadah kaum yang mentauhidkan Allah, dasarnya 3: takut, harap dan cinta. Ya. Taib.
Kemudian yang ketiga, al-ibadatu laha syartani. Ibadah itu memiliki dua syarat, yakni diterimanya ibadah, akan diterima ibadah oleh Allah apabila memenuhi dua syarat. Asy-syartul awwal, syarat yang pertama al-ikhlas lillahi azza wajal. Makna ikhlas para jemaah, dan sering kita ulang-ulang. Jadi makna ikhlas itu bukan makna ikhlas dalam bahasa Indonesia yang mana artinya ridho. Adapun ikhlas dalam makna syariat berkaitan dengan ibadah, ikhlas itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Yani tidak beribadah, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah dari makhluknya, entah itu malaikat, entah itu para nabi. Oleh karenanya ibadah disyaratkan ikhlas, karena kalau ibadah tanpa ikhlas, Abu Jahal juga sudah beribadah. Cuman bedanya Abu Jahal itu tidak ikhlas dalam ibadah, tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, itu mereka semua menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengagungkan Allah. Bahkan di antara mereka banyak yang memakai nama dengan nama Abdullah, hamba Allah, karena mereka menetapkan Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Bahkan mereka beribadah kepada Allah. Umar bin Al-Khattab ketika masih kafir di zaman jahiliyah, dia bernazar kepada Allah untuk i'tikaf di Masjidil Haram. I'tikafnya karena Allah. Makanya beliau ketika masuk Islam itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kuntu fil jahiliyah nadartu lillahi ta'ala na'takif fi Masjidil Haram la al-yawm wa laylah. Wahai Rasulullah, saya dulu ketika di zaman jahiliyah, saya nazar untuk i'tikaf kepada Allah di Masjidil Haram, itu satu hari satu malam saya nazar i'tikaf. Bagaimana, yani apakah ditunaikan? Kata Nabi, ufi bi nazarika ya Umar. Kata Nabi, tunaikan nazarmu wahai Umar, karena itu nazar ibadah. Ya. Nah, ini menunjukkan orang-orang musyrikin sudah terbiasa ibadah kepada Allah. Hanya saja mereka ibadah itu dicampur dengan kesyirikan, yang mana syirik ini lawan daripada ikhlas. Jadi ikhlas itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau syirik menduakan Allah dalam ibadah. Jadi Allah diibadahi, makhluk selain Allah pun diibadahi. Makanya orang musyrik itu bukan orang yang nyembah patung, nyembah berhala. Orang musyrik itu nyembah Allah, beribadah kepada Allah, namun selain Allah pun diibadahi. Oleh karenanya di dalam Quran, kalau antum perhatikan, setiap ayat-ayat perintah ibadah mesti oleh Allah digandengkan dengan larangan berbuat syirik dalam beribadah. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Selalu digandengkan. Oleh karenanya hakikat orang yang mentauhidkan Allah, yang beribadah itu hakikatnya penggabungan atau menggabungkan antara dua hal. Menggabungkan penetapan hanya Allah yang disembah, hanya Allah sesembahan yang hak, dan menggabungkan dengan penafian, pengingkaran semua sesembahan yang batil selain Allah. Oleh karenanya dalam ayat, dalam hadis-hadis digabungkan selalu antara penetapan dan penafian. Misalnya tadi ayatnya Allah mengatakan wa'budullaha, dan beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah sedikit pun. Kenapa harus digandengkan dengan jangan syirik? Karena kalau sekedar ibadah, lah orang-orang musyrikin sudah beribadah kepada Allah. Maka misi dakwah Nabi Muhammad bukan sekedar merintah ibadah, tapi melarang syirik. Misi dakwah Nabi Muhammad, kalau sekedar memerintah ibadah, lah orang-orang musyrikin sudah menyembah Allah, sudah beribadah kepada Allah. Mereka haji, bahkan mereka selalu tiap tahun mengagungkan Ka'bah, Baitullah. Orang-orang musyrikin, orang-orang semisal Abu Jahal dan semisalnya. Jelas ya? Jadi ikhlas itu memurnikan ibadah. Dan banyak ayat di Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan di dalam din, dalam amal, yani dalam agama maknanya dalam amal, memurnikan. Sehingga definisi
ikhlas itu banyak definisi dari para ulama, hanya saja secara umum atau yang gampang dipahami, ikhlas itu tasfiyatul amal, membersihkan, memurnikan amal, an syawaibi syirki, dari segala kotoran-kotoran kesyirikan, ya, membersihkan amal. Karena ikhlas sendiri secara bahasa artinya murni, ya, secara bahasa artinya murni. Baik. Kalau hadis yang terkenal tentang keikhlasan adalah hadis innamal a'malu binniyat. Jadi itu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dua jenis niat sekaligus. Yang pertama niat amal, yang kedua niat ma'mulun lahu, niat yang diamali. Kalau niat amal dalam lafaz innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal, sah tidak sahnya amal tergantung niat. Kalau orang beribadah nggak ada niat amal ini tidak sah ibadahnya. Contoh misalnya jemaah, ada seorang suami, seorang laki-laki jima dengan istrinya semalam. Kemudian dia tidur, ya, tidak mandi dulu, dia langsung tidur, dan ini bolehnya boleh tapi kurang afdol jemaah. Jadi minimal ya berwudu, bahkan yang afdol itu langsung mandi, tapi boleh tidak mandi, boleh mengakhirkan pun. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ketika di bulan Ramadan, beliau dalam keadaan masuk waktu subuh masih junub, belum mandi Rasulullah. Jadi boleh, tidak tercela, tidak masalah, boleh. Nah, sekedar contoh, seorang laki-laki jima dengan istrinya semalam, kemudian dia tidur, dan ketika bangun, ketika mau salat subuh, dia berwudu, ya, dia berwudu, atau mungkin dia mandi, tapi dia lupa kalau semalam junub, sehingga dia mandi itu dianggap mandi biasa saja, nggak ada niat karena junub, dia mandi atau dia wudu, lalu dia sholat, maka sholatnya tidak sah walaupun dia telah mandi, karena mandi dia lupa, bukan mandi apa? Junub. Yang membedakannya niat yang ada dalam hati jemaah. Makanya niat itu mahaluha fil qalb, niat itu tempatnya di hati. Adapun perlu tidaknya diucapkan, ini ada khilaf di kalangan ulama. Yang benar tidak perlu diucapkan, karena melafadzkan niat itu dalilnya hanya dua saja. Satu dalil qiyas, yang kedua dalil akal, bukan dalil wahyu. Jadi lafadz usolli, lafadz nawaitu, dalilnya bukan wahyu dalilnya, tapi satu akal, yang kedua qiyas. Dalil akal mana? Dalil dari akal. Jadi kata akal, kalau niat dilafadzkan itu menguatkan hati katanya. Secara akal demikian. Maka ini jelas ya, kalau dalil akal enggak jelas tidak bisa diterima. Karena Rasul, para sahabat, bahkan imam yang 4 tidak melafadzkan mereka dalam niat. Bahkan dengan tegas Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar itu beliau menjelaskan tentang melafadzkan niat itu adalah termasuk perbuatan yang sia-sia gitu. Enggak ada sama sekali untuk menguatkan hati. Yang kedua, kalau dalil qiyas dikiaskan dengan Nabi ketika ihlal atau ihram, baik haji atau umrah, Nabi mengatakan labbaika, yani Nabi melafadzkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah. Nah, kalau Nabi melafadzkan itu berarti dalam sholat pun niat dilafadzkan. Jawabannya ini para jemaah, qiyas tidak boleh main qiyas ketika adanya dalil atau bertabrakan dengan dalil. Rasulullah ketika haji umrah, beliau ihram dengan melafadzkan lafadz ihlal, labbaika, dilafadzkan itu bukan niat, tapi itu memang betul-betul melafadzkan ihlal, di mana ihlal kalau sudah dilafadzkan masuklah ke dalam perbuatan ihram. Sebagaimana sholat kalau takbir, maka takbir itu bukan niat, tapi takbir itu adalah merupakan bentuk lafaz yang dengan takbir itu seseorang memasuki apa? Memasuki sholat. Makanya kalau takbiratul ihram jemaah, takbiratul ihram kalau imam belum takbiratul ihram tapi makmum sudah takbiratul ihram duluan, berarti makmum ini tidak dianggap sholat berjamaah. Jelas ya?
imamnya. Jadi mendahului imam itu ada yang hukum tidak dihukumi salat berjamaah seperti takbiratul ihram. Jadi harus imam duluan takbiratul ihramnya. Dan ini rukun salat. Maka disebut ihram. Ini pengharaman. Sehingga kata Nabi dalam hadis bahwa salat itu adalah miftahu at-tuhur miftahu salat. Tuhur bersuci itu miftahnya salat. Wa tahrimuha takbir, pengharamannya dengan takbir. Wa tahliluha, dan penghalalannya at-taslim dengan salam. Nah, sama dalam haji umrah pun ada pengharamnya, itu apa? Ucapan ihlal itu, labbaik Allahumma hajjan. Makanya jenengan kalau sedang mau ihram haji atau umrah di tempat miqat, itu kalau jenengan belum melafadzkan lafad itu ya, lafad ihlal, itu jenengan bebas, mau pakai minyak wangi juga bebas. Tapi kalau sudah melafadzkan itu nggak boleh lagi pakai minyak wangi, karena sudah masuk. Seperti sholat, kalau belum takbir boleh jenengan makan sembarang, ya. Tapi masa makan soto dulu cuma. Yang jelas boleh makan apapun. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, makan sudah tidak boleh lagi. Boleh bicara kalau belum takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram berbicara membatalkan sholat. Nah itulah. Jadi itu bukan niat. Maka tidak benar kalau usolli atau nawaitu dikiaskan dengan ihlalnya Rasul ketika ihram haji atau umrah. Lalu kalau mau main kias, masa sholat yang datang lebih dulu dikiaskan dengan haji yang datangnya belakangan? Kan kias harusnya yang belakangan dikiaskan kepada yang duluan datang. Nah jadi murni ya, melafadzkan usolli nawaitu atau talaffuz biniyah, ini dalilnya adalah hanya dalil akal atau dalil kias yang kias ma'al farik, yang enggak bisa diterima. Kembalikan kita kepada madhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i tidak melafadzkan di dalam salatnya. Jadi niat itu di hati saja. Nah jadi yang pertama niat amal itu. Dan niat amal ini fungsinya dua, membedakan ibadah dengan adat seperti mandi tadi. Ini orang walaupun mandi tapi kan enggak niat mandi junub, sehingga dia tetap tidak sah, tetap dianggap masih hadas besar dia. Walaupun mandi, diguyur sekujur tubuhnya. Makanya rukun mandi itu cuma dua. Satu niat, yang kedua diguyur sekujur tubuh. Itu mandi junub sing penting sah. Tapi kurang sempurna, tapi yang penting sah, itu sah jemaah. Contoh misalnya ada orang junub, lalu dia niat mandi, kemudian dia nyemplung ke laut, terus muncul lagi. Sah enggak mandinya? Sah. Tapi kalau ada orang junub lalu dia kecemplung enggak sengaja, enggak ada niat untuk mandi, kecemplung, walaupun basah seluruh tubuh, tidak sah mandi karena enggak ada niat. Namun kalau mandi yang sempurna tentu dengan adab-adabnya cuma ya. Dengan adabnya mencuci kemaluan, kemudian juga menuangkan berwudu, ya, menuangkan air 3 kali, kemudian di sela-sela, ya ini yang afdal tentu. Namun mandi itu gampang, yang penting dibasuh sekujur tubuh dan niat itu sudah sah. Nah jadi niat amal membedakan antara apa dan apa? Membedakan antara adat dengan ibadah. Yang kedua fungsinya untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ini sholat, apakah sholat ini sunnah atau wajib? Itu niat yang membedakan. Sholat sunnah pun apakah ini niatnya sholat tahiyatul masjid atau niat sholat qobliyah, ya. Dan kalau qobliyah dengan tahiyatul masjid jemaah boleh, itu disebut dengan at-tasyrik bin niyah atau tadakhul bil ibadah. Boleh didouble niatnya, ya. Bahkan boleh 3 sekaligus. Salat tuhur, salat setelah wudu, salat qobliyah dan salat tahiyatul masjid kalau dilakukan di masjid, maka itu boleh digabungkan niatnya 3 sekaligus. Dan ini harus cerdas kita jemaah. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai-pandai penggabungan niat. Kalau misalnya puasa Arafah jatuhnya hari Senin, niatkan sekalian puasa Senin dan Kamis. Hanya saja tidak boleh yang beda jenis. Ibadah wajib tidak boleh digabungkan niat dengan ibadah sunnah karena beda jenisnya. Misalnya qobliyah subuh, saya niatkan sholat subuhnya sekaligus, itu enak jemaah. Ya. Qobliyah duhur, tak niatkan dengan duhurnya sekaligus, ya tidak boleh. Karena beda jenis. Jadi kalau ibadah satu maksud dan juga ibadahnya sejenis, itu boleh tadakhul
bil ibadah atas syirik, penggabungan di dalam niat. Qadha Ramadan enggak boleh digabung dengan puasa Senin. Mengqadha hari Senin enggak boleh karena dia qadha puasa wajib. Makanya puasa qadha berlaku hukum puasa wajib. Apa yang berlaku hukum puasa wajib di situ? Tidak boleh niat setelah terbit fajar. Kalau mau qadha Ramadan misalnya harus niatnya sebelum terbit fajar. Beda dengan puasa sunnah, boleh niat walaupun jam 9, walaupun jam 10, asal belum makan. Ya kalau sudah habis satu mangkok jemaah, belum makan, terus istri juga nggak masak, dan boleh dengan sebab itu. Gara-gara nggak ada makanan di rumah, niat puasa jemaah. Ya, sebagaimana Rasul ketika tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, hal indakum syai'? Wahai Aisyah, apakah kamu punya makanan sesuatu? Kata Aisyah, la ya Rasulullah, enggak ada ya Rasul. Subhanallah, sampai gitu loh Rasul. Enggak ada sesuatu makanan, kata Nabi. Idzan ini shaim. Nek gitu aku tak poso, kata Nabi. Jadi puasanya dadak gara-gara enggak ada makanan, boleh. Ya. Kalau kita insyaallah jemaah ya enggak sampai enggak ada makanannya jemaah. Buka kulkas selalu ada, alhamdulillah, nikmat. Kalau Rasul 2 bulan berturut-turut itu hanya makan kurma dan air putih. Kurma air putih, 2 bulan berturut-turut. Dapur Rasul tidak ngebul. Dapurnya Rasul tidak ngebul jemaah. Demikian tawadhu ya, Rasulullah SAW. Taib. Yang kedua, niat itu niat ma'mul. Nah, pada lafaz walikulli imri'in manawa. Dan bagi setiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Nah, ini niat yang kedua inilah yang dimaksud dengan niat ma'mulun lah, yakni meniati ibadah ini untuk siapa? Ikhlas karena Allah atau tidak karena Allah. Ya. Jadi dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa itu terkandung 2 bahasan. Bahasan pertama ikhlas dalam bahasan akidah, bahasan kedua tentang niat amal dalam bahasan fikih. Jadi kalau bahasan niat amal yang dibahasnya oleh ulama fikih. Sah tidak sahnya amal tergantung niat. Adapun yang kedua dibahas oleh para ulama akidah atau bahasan akidah tentang tauhid. Ikhlas tidak ikhlasnya dia beribadah kepada Allah. Taib. Yang merusak keikhlasan ada 3 jemaah. Yang pertama riya. Yang kedua sum'ah, yang ketiga ibadah berharap dunia. Itu perusak keikhlasan. Yang pertama dulu riya. Riya itu syirik. Cuma syirik kecil riya itu. Dan riya ada 2, ada riya yang syirik besar, yaitu riyanya orang-orang munafikin. Jelas kalau orang munafik karena nifak i'tiqadi, nifak keyakinan itu, nifak akbar yang kata Allah innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Itu riyanya orang-orang munafikin. Adapun yang kedua, riya syirik kecil ini riyanya orang Islam, riyanya orang beriman. Rianya orang beriman. Terkadang makanya jemaah, mungkin orang yang bertauhid dengan tauhid yang mantap kuat, insya Allah dia bisa aman, tidak melakukan kesyirikan dengan syirik besar, menyembah kubur misalnya, datang ke kubur-kubur keramat, insya Allah mungkin aman. Tapi rentan walaupun orang bertauhid dari penyakit riya. Makanya riya itu juga itu penyakitnya ahli ibadah, iya kan? Riya itu dalam urusan ibadah jemaah, bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia, apa itu riya? Sebelum kita bahas apa itu riya jemaah, riya itu idharu ta'ah liyamdahu bihin nas. Menampakkan ketaatan, belum cukup ini. Sekedar menampakkan ketaatan belum tentu riya, tapi menampakkan ketaatan agar dipuji manusia. Kalau menampakkan ketaatan saja, bahkan itu ada yang berpahala. Kalau tujuannya untuk apa? Memotivasi, berpahala jemaah. Jadi tidak sekedar menampakkan ketaatan disebut riya, enggak. Harus ada yang kedua, apa itu? Ingin apa? Dipuji sama manusia. Lah sekarang kalau ada orang menampakkan urusan dunia, keahliannya untuk dipuji manusia, itu bukan riya, karena riya hanya dalam ketaatan dalam ibadah. Berarti riya ini penyakit ahli apa? Ahli ibadah.
Makanya ahli tauhid pun bisa kena dengan riya ini. Makanya Nabi sampai mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, kata Nabi. Yang dikhawatirkan Nabi itu para sahabat, jemaah, yang tauhidnya Masya Allah. Tapi kata Nabi, yang paling khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Nabi, riya. Jadi Nabi mendefinisikan syirik kecil dengan contoh. Ini boleh seperti ini. Karena syirik kecil bukan satu-satunya riya, banyak syirik kecil itu. Tapi Nabi mendefinisikan dengan contoh, ya ini boleh. Ya. Dalam hadis yang lain bahkan kata Nabi, akhwafu ma akhafu ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Maukah aku beritahu kalian, kata Nabi, dengan perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian dari fitnah dajjal. Subhanallah. Enggak ada loh jemaah fitnah di muka bumi yang lebih besar, lebih dahsyat daripada fitnah dajjal kelak di akhir zaman. Kelak ya. Sekarang belum ada jemaah. Jangan percaya dengan ramalan-ramalan para ustadz-ustadz akhir zaman. Ada yang mengatakan Dajjal sudah ada. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah sekarang Dajjal sudah ada, namun belum keluar. Sudah ada jemaah. Dajjal itu anak Adam, manusia loh, bukan jin, bukan setan. Dajjal itu anaknya Adam, anak cucu Adam, manusia seperti kita. Cuman jangan tanya orang tua ini siapa, jangan tanya. Karena Nabi tidak menjelaskan. Yang jelas dia min bani Adam. Bahkan disebutkan ciri-cirinya. Orangnya pendek, rambutnya keriting, kulitnya merah, lalu kakinya letter O, jemaah. Jadi memang ini Dajjal nih manusia cacat sebenarnya. Matanya apa kata Nabi? Mamsuhul ainil yumna. Picek yang kanan. Bukan mata satu, dia juga keliru. Dajjal itu bukan mata satu, matanya dua. Sehingga keliru, ada yang menggambar-gambarkan sampai-sampai memfitnah negara Saudi Arabia yang di mana lambang apa ya, kalau kita Polri kita itu ya, lambang kepolisian negara Saudi Arabia itu gambar mata satu. Oh ini Saudi ini Dajjal katanya gitu jemaah. Padahal orang Arab itu sangat memuliakan, sangat menjadikan lambang kesan mata itu lambang keindahan. Orang Arab itu. Ya, jadi itu bukan mata satu Dajjal, itu matanya dua. Hanya yang sebelahnya picek, sebelah kanan. Maka kenapa disebut Al-Masih? Al-Masihid Dajjal karena mamsuhul ainil yumna. Ya. Kemudian di antara ciri Dajjal juga apa? Maktubun baina. Perhatikan. Baina ainaihi. Tuh. Nabi menjelaskan maktubun baina ainaihi. Jadi tertulis di antara dua matanya. Nabi sendiri ngomong Dajjal itu matanya dua. Tertulis di antara dua matanya, yakni di sini maksudnya, tertulis kafara. Dan itu yaqra'uha kullul muslim. Hatta walau kana ummiyan. Bisa dibaca oleh setiap muslim walaupun muslim yang buta huruf. Enggak tahu alif ba ta sa, tapi kalau lihat Dajjal nih mukmin bisa baca kalau itu Dajjal sehingga selamat dia. Dan kiat selamat Dajjal menjauh jemaah. Kiat selamat dari fitnah itu menjauh. Ya. Taib. Nah kata Nabi, aku lebih khawatir kalian daripada fitnah Dajjal. Apa itu? Kata Nabi, asyirkul khafi, syirik yang samar. Bagaimana syirik yang samar? Nabi jelaskan jemaah. Yakumur rajul fayusalli, seseorang berdiri salat, ya. Lalu fayuhsinu salatahu, lalu memperbagus salatnya. Kenapa? Lima yara min nadhari rajul, karena dilihat orang. Jadi salatnya tiba-tiba diperbagus karena ada yang sedang melihat. Itu riya jemaah. Itu syirik khafi, itu syirik kecil, itu syirik khafi. Tadinya salatnya begini, Allahu Akbar. Tapi giliran dilihat orang langsung begini, Allahu Akbar. Tadinya gini-gini aja, gini aja. Nah ini jemaah. Ya. Baik. Dan ada hal-hal yang dia sebenarnya bukan riya tapi disangka orang riya. Contohnya
Kalau sholat di masjid panjang, kalau di rumah pendek sholatnya. Ini bukan ria. Karena bisa jadi di masjid ini enak, nyaman, apalagi masjid AC begini, alhamdulillah. Di rumahnya sumpek, sehingga sholatnya pendek. Itu bukan ria jemaah. Jadi jangan, wah ente ria nih. Kenapa? Kalau di masjid dilihat orang banyak, ente sholatnya mantap, lama. Tapi di rumah pendek saja katanya. Berarti bukan ria. Kemudian kalau ada orang yang ibadah karena ngikut-ngikut orang, itu juga bukan ria. Justru itu bagus, termotivasi. Ada orang puasa, lalu dia tanya, loh ente puasa? Iya, aku juga tak puasa wis. Kenapa? Yus melo-melo puasa. Itu bukan ria, itu ibadah. Nah yang puasa ini berpahala, memotivasi orang. Ada orang sodako, dia ikut-ikutan sodako. Yani semangat ibadah karena melihat orang, semangat ibadah karena melihat orang, dia mengikutinya, itu bukan ria. Jadi banyak hal yang sebenarnya bukan ria, mau disangka ria. Ria definisinya adalah ibadah, perhatikan jemaah ya. Ibadah ditampakkan kepada orang tujuan untuk dipuji. Adapun sum'ah yang kedua, sum'ah itu maknanya memperdengarkan. Jadi sum'ah dan ria itu sama saja, cuman kalau mau beda, jadi sebenarnya ria ya sum'ah, sum'ah ya ria. Cuman kalau mau beda apa? Kalau sum'ah itu memperdengarkan bacaan, memperdengarkan ibadah agar dipuji. Beda loh jemaah ya. Kalau orang memuji kepada kita setelah kita ibadah dan kitanya suka atau senang, maka itu bukan ria. Karena orang memuji kita sendiri, bukan kita yang ingin dipuji, enggak. Misalnya antum baca Quran, Masya Allah suaranya mantap, bagus. Datang orang, antum mengimami, antum imam. Lalu setelah selesai sholat ada orang datang, Masya Allah Syekh, mantap suaranya, saya sampai terharu, saya sampai Masya Allah, jazakallah, antum suaranya mantap itu. Lalu antum hidungnya gini, karena dipuji itu, seneng gitu jemaah. Ria bukan ini? Lah, ya, bukan ria. Walaupun antum senang dipuji itu, bukan ria. Justru itu kata Nabi, busyra ajilil mu'min fid dunya. Itu justru kabar gembira bagi orang beriman di dunia sebelum akhirat. Ya. Jadi banyak hal yang dia, bahkan kalaupun terjadi ria. Jadi ria ini memang penyakit yang jemaah, penyakit yang karena dia tabiat manusia senang dipuji. Makanya kalau muncul ria enggak masalah jemaah, tenang. Cuman antum harus lawan. Jadi ria kalau muncul kita di tengah-tengah ibadah, kalau ria dari sebelum ibadah jelas itu membatalkan ibadah. Sebelum ibadah memang sudah ria. Ingin dipuji, misalnya ada calon mertuanya, ya, cuman supaya sukses lamaran, misalnya dia sholat karena demi calon mertuanya. Dari awal ria, berarti itu sudah jelas batal. Sekarang kalau rianya muncul di tengah-tengah, maka tenang jemaah. Yang penting lawan, jangan dinikmati. Cegah, berusaha kita untuk menolaknya, maka aman. Justru orang ini berpahala karena telah bermujahadah untuk menolak ria. Ini tabiat manusiawi, makanya ria ini luar biasa. Kena siapapun. Ya. Bedanya dengan sum'ah, jadi kalau sum'ah memperdengarkan. Misalnya gini, sum'ah itu contohnya gini cuma, memperdengarkan bacaan Quran yang ingin dipuji orang bisa. Contoh yang lain begini, dia ngomong sama temannya, aduh saya lemes. Apa? Ustaz, aku lemes aku semalam orang turu. Apa? Tahajud. Misalnya. Semalam capek tahajud, atau antum aduh lemes nih, lapar, aku puasa ini, misalnya tujuan ingin dipuji, maka itu sum'ah ya. Tapi juga bukan termasuk ria kalau ada orang nanya, ikhwan, antum puasa hari ini, puasa Senin, antum jawab iya insyaallah puasa gitu. Jangan ngomong enggak, ana enggak puasa, karena kalau ngaku puasa takut ria. Lah, kalau antum ditanya orang enggak apa-apa. Bahkan subhanallah, di antara adab menghadiri undangan walimah, di antara adabnya adalah hatta walaupun sedang saum tetap menghadiri undangan. Makanya jemaah, yang namanya walimah itu tidak harus makan, tidak. Karena kita mendatangi undangan untuk mendoakan. Dan ulama ada yang mewajibkan itu kalau undangan hanya walimah saja. Ini madhab mayoritas ya. Itu membedakan undangan biasa dengan undangan walimatul urus pernikahan. Maka kalau pernikahan katanya wajib. Kalau mampu wajib untuk didatangi. Walaupun berpuasa.
Ya. Cuman nanti ini ada perincian jemaah. Kalau memang sahibul bait enggak masalah ya kita melanjutkan puasa sunnah, artinya tidak merasa beda kalau orang sengaja ngundang kita jemaah ya. Sengaja dia masak makanan ngundang kita, kitanya malah puasa, kan kecewa berarti. Maka posisi demikian sebaiknya yang puasa sunnah ini, bukan wajib, yang puasa sunnah tadi sebaiknya membatalkan puasanya. Karena orang yang berpuasa sunnah adalah aminu li nafsihi, dia kuasa untuk dirinya, boleh membatalkan. Sebagaimana Rasul juga membatalkan puasa sunnahnya ketika ada makanan kiriman yang enak. Subhanallah ya, ketika ada kiriman makanan yang enak, maka Rasul padahal sedang puasa itu, karena demi memakan makanan tersebut. Ini menunjukkan boleh. Taib. Yang kedua jemaah, di antara syarat ibadah adalah al-mutaba'ah. Ittiba, yakni amalan sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW. Dan ittiba kepada Nabi itu, sesuainya amalan kita dengan petunjuk Nabi itu harus dalam 6 hal. 6 hal sesuainya. Yang pertama, sesuai dalam sebabnya. Jadi kita jangan sekedar sholat misalnya, tapi sebab sholat itu harus sesuai tuntunan Nabi. Kalau misalnya setiap kali masuk masjid, sebab setiap kali masuk masjid sholat, maka ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada enggak dasar dalilnya, petunjuknya? Ternyata ada. Apa kata Nabi? Idza dakhala ahadakumul masjid falyajlis hatta yarka'a rak'ataini. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, jangan duduk dia sehingga dia sholat 2 rakaat. Nah sekarang ada orang setiap turun hujan sholat 2 rakaat, maka dia telah menetapkan sebuah sebab ibadah, yakni turunnya hujan yang tanpa dalil, sehingga jatuhlah dia kepada ibadah walaupun ikhlas tapi tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi sebenarnya dalam kita beribadah cukup ada dasarnya kerjakan, kalau tidak ada maka tinggalkan, karena hukum asal ibadah adalah terlarang sehingga ada dalil yang memerintahkannya jemaah. Ada sebuah kaidah yang sangat indah dari para ulama terkait agar kita paham apa itu bid'ah. Para ulama mengatakan kullu ibadatin kana muqtada fi'liha mawjudan fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu huwa wala sahabatuhu fa'lam annahu bid'ah. Setiap ibadah yang tuntutan, yang alasan untuk dilakukan di zaman Nabi ada. Setiap ibadah yang tuntutan atau alasan untuk dilakukan di zaman Nabi ada. Namun beliau, Rasul dan para sahabatnya kok tidak melakukan. Berarti ibadah tersebut jika kita lakukan sekarang maka itu hukumnya bid'ah. Contoh azan. Azan itu bid'ah kalau tidak dilakukan Nabi. Padahal alasan melakukan azan ada. Tidak ada penghalang Nabi untuk melakukan azan, tapi kok Nabi tidak melakukan? Maka kalau kita lakukan azan sekarang berarti bid'ah. Contohnya azan untuk sholat id. Contohnya azan untuk sholat id itu hukumnya haram. Kenapa? Kan itu ibadah. Iya, itu ibadah. Namun Nabi tidak melakukan. Padahal alasan untuk melakukan ada jemaah. Manggil orang sholat kok. Bahkan lebih mantap supaya ini kan sholat di lapangan. Harusnya kan disebar seluas-luasnya azan. Tapi kenapa Nabi tidak lakukan? Padahal alasan untuk terhalangi kan tidak ada. Beda dengan membukukan Quran. Kalau membukukan Quran Nabi tidak lakukan karena ada alasan. Nabi tidak mampu membukukan Quran. Kenapa tidak mampu? Karena Qurannya masih apa? Wahyunya masih turun. Kalau setelah Nabi wafat alasan dibukukan Quran ada, maka membukukan Quran bukan bid'ah, tapi itu sunnah Nabi. Cuma Nabi nggak lakukan karena Nabinya tidak mampu. Lah kalau azan untuk hari raya, Nabinya mampu, nggak ada penghalang, tapi Nabi tidak lakukan. Maka ketika kita melakukan, kita jatuh kepada bid'ah namanya. Itu kan sebuah kaidah yang gampang dipahami cuma. Nah maka kiaskan dengan yang lain-lain, termasuk seperti perayaan-perayaan. Untuk merayakan maulid Nabi itu kan Nabi mampu.
Ya, tapi kenapa Nabi tidak lakukan? Karena memang tidak disyariatkan gitu jemaah. Mampu Abu Bakar mampu. Abu Bakar mampu membuat terobnya. Para istri Nabi mampu untuk membuat nasi kuningnya. Kumpulan patungan mereka mampu. Ya, namun kenapa tidak merayakan? Karena memang tidak disyariatkan. Berarti kita merayakannya, jatuhlah dia kepada hal yang tidak disyariatkan. Yang kedua jemaah, ittiba kepada Nabi itu dalam 6 hal. Yang kedua dalam hal waktunya. Yang ke berapa? 3 dalam hal tempatnya ibadah. Ya. Contoh jemaah, tahajud itu ibadah. Jelas dalilnya Quran, hadis-hadis. Cuman kalau menetapkan waktu untuk tahajud merasa ini lebih afdol untuk tahajud, maka jatuhlah dia kepada bid'ah kalau tidak ada dasar. Makanya jangan berdalil dengan tahajudnya. Dalil menetapkan tahajud di malam ini, mana dasarnya? Misalnya sholat di malam nisfu Sya'ban, itu yang disebut dengan sholat alfiyah. Sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban dengan membaca kulhu di setiap rakaatnya 10 kali kulhu. 10 kali 100 rakaat berapa berarti? 1000. Maka disebut dengan sholat alfiyah namanya. Sholat alfiyah. Nah, ada lagi sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab, namanya sholat Raghaib. 12 rakaat antara maghrib sampai isya. Malam Jumat pertama Rajab. Antum lihat kaum muslimin. Malam Jumat pertama Rajab. Nah, 2 salat ini, Raghaib dan salat Alfiyah, apa kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitab besar mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan, "Wahatani salatani bid'atani munkarani qabihatan." 2 salat ini adalah 2 salat yang bid'ah, munkar lagi jelek. Yani haram melakukannya. Salat loh jemaah, bukan berzina. Salat itu haram, jelek, buruk. Kenapa? Kata Imam Nawawi, fala yaghtar bi dzikrihima fi kitab Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin. Jangan tertipu. Subhanallah, ngomongnya sampai yaghtar itu tertipu, terpedaya. Jangan terpedaya kaum muslimin, tertipu kaum muslimin dengan disebutkannya 2 salat tersebut di dalam kitab Qutul Qulub, kitabnya tasawuf, atau kitab Ihya Ulumuddin Ghazali, sama kitab tasawuf, kitab filsafat. Jangan tertipu. Au bi ahadisil madkur, atau jangan tertipu ada hadisnya terkait 2 salat ini. Kenapa? Fa inna kulla dzalika batilun, karena hadis-hadis terkait 2 salat ini hadis yang batil, hadis palsu, tidak ada asal-usulnya. Nah, jemaah sekalian, salat tapi menetapkan di malam Sya'ban, salat di malam Jumat pertama bulan Rajab dengan meyakini sesuatu ini butuh dalil. Maka kalau ditanya, jangan sholat itu ya akhi, ini sholat bid'ah. Lu kenapa bid'ah? Tahajud kok. Masa tahajud gak boleh? Lu bukan masalah tahajudnya, tapi menetapkan malam nisfu Sya'ban. Kita enggak, bahkan menganjurkan silakan tahajud. Maka ini waktu, tempat, sebab, apalagi yang keempat, al-adad, bilangan. Jadi menetapkan bilangan-bilangan ibadah itu harus dalil jemaah. Harus petunjuk Nabi, ittiba kepada Nabi. Contoh, kalau ada orang mengatakan membaca Al-Fatihah setiap malam ini sekian kali, 17 kali. Nah, ini lafaz 17 kali ini butuh dalil jemaah. Karena itu perkara 17 itu perkara gaib. Kenapa harus 17? Kenapa enggak 29? Harus 17 pokoknya. Ini afdalnya 17. Nah, 17 ini butuh dalil. Dan kita kalau ditetapkan oleh syariat bilangan dalam sebuah zikir atau rakaat salat, ya kita harus ikut. Misalnya jemaah sekalian, Nabi mengatakan, "Man 'ada maridan," siapa yang menjenguk orang sakit, faqara'a alaih, lalu dibacakan di atasnya sab'a mirar, 7 kali. As-sallallahu alaihi rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As-sallallahu alaihi rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Dibaca ini 7 kali kata Nabi, kecuali pasti Allah akan menyembuhkannya. Nah sekarang, Ustaz, anak naik 7 kata ini kurang, Ustaz. Terus bilang 100 piye? Enggak boleh. Malah enggak manjur nanti. Sebab di sini syarat man ada maridan. Man ini man syarat. Jadi syaratnya ini kalau mau sembuh orang yang sakit ini syaratnya apa? Jenguk, dibaca di dekatnya, jumlahnya 7 kali, 8 yang seperti tadi, Allah sembuhkan. Nah kalau 70 kali malah tidak sembuh bisa jadi. Karena menyelisihi syariat. Jadi 7 kali jemaah. Ya. Baik, jadi bilangan. Apalagi jenis ibadah, jenis al-jinsu.
Ya contoh seperti kurban. Kalau kurban dengan bebek misalnya jemaah, atau kuda, lebih mahal kan kuda daripada sapi. Kuda saja tetap tidak sah karena tidak ittiba kepada Nabi dalam jenis ibadah. Kurban itu kan bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu binatang ternak. Namun ternak menurut syariat yaitu hanya unta, sapi dan kambing saja. Boleh kerbau, boleh jemaah karena sejenis sapi ya. Tapi selain itu tidak boleh, walaupun kuda, walaupun apa tidak boleh. Termasuk akekah. Akekah itu adalah kambing jemaah. Kalau selain kambing misalnya sapi atau unta, tidak sah akekahnya. Akekah itu kambing. Beda dengan kurban. Kalau kurban 3 jenis, bahkan yang afdal adalah unta, baru sapi, baru kambing. Tapi akekah, kalau kambing kemurahan Ustaz, saya alhamdulillah rezeki alhamdulillah. Ya. Akikah syariatnya anak laki-laki 2, anak perempuan 1, selesai. Alhamdulillah nikmat, syukuri. Jelas ya. Terus yang keberapa? Sebab, waktu, tempat, jenis, bilangan. Yang terakhir kaifiyat, ahsantum. Kaifiyat, tata cara. Sholawat, ibadah, tapi tata caranya. Sekarang lagi demam panggung nih, sholawat pakai joget di panggung, pakai sampai ada grup mafia sholawat itu di YouTube saya lihat, masya Allah, joget konser persis cuma. Itu kan sholawat betul, tapi kan caranya tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup cuma ya, cukup. Kaedahnya ada 10, ini baru berapa kaedah? Hah? Baru 3, oh 7 mana yang akeh man. Terus nanti kapan dilanjut kapan-kapan. Tapi ya cukup. Ada yang tanya atau enggak? Monggo Bapak dulu pojok. Waktu Isya kita lupa niatnya maghrib. Setelah sholat selesai baru kita Isya. Itu nambah 1 rakaat aja atau gimana? Baik, barakallahu fik, bagus ya. Kalau kita lupa sholat seperti itu Pak, berarti sholat itu dianggap tidak sah ya, karena tidak niat. Tidak niat. Beda kalau begini, orang itu tujuannya dari rumah dalam hatinya, ya jemaah ya. Dari rumah berangkat dalam hatinya memang sholat maghrib, niatnya dalam hatinya sholat maghrib. Cuman ketika lapad kok sholat isya usolinya, maka ini sah. Walaupun usolinya sholat isya, tapi hatinya sholat maghrib, dan itu memang waktu sholat maghrib, itu sah sholatnya. Jadi lisan itu nggak dianggap oleh Allah. Maka kalau ada orang ini, walaupun kasus ini jarang, cuman kalau terjadi seperti itu, mulutnya ngomong isya tapi hatinya maghrib, dan memang sholat maghrib. Walaupun ngomong isya 4 rakaat adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar, padahal niatnya sholat maghrib barangkali ya, ada yang kasus itu sah sholatnya. Karena yang dianggap oleh Allah yang mana? Hatinya, bukan lisannya. Nah, kalau penjenengan berarti kasusnya sholatnya tidak sah, jadi tidak boleh cukup ditambah, tapi harus diulang dari awal. Jadi kasus-kasus seperti itu yang membuat sholat tidak sah, ya, kecuali kalau kekurangan rukun sholat, jemaah. Kekurangan rukun sholat, maka cukup ditambah saja kemudian sujud sahwi. Contoh, orang sujud sekali sujud, lupa, lalu atau imam barangkali lupa, diingatkan oleh makmum, Pak Imam jenengan sujud cuma sekali tadi, jadi tidak duduk antara sujud tapi langsung bangkit berdiri. Orang yang kekurangan rukun sholat dalam 1 rakaat itu, maka rakaat itu tidak sah. Berarti harus nambah 1 rakaat, kemudian nanti sujud sahwi. Atau lupa nggak baca Fatihah. Imam bisa jadi lupa jemaah. Dia bangkit dari sujud, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu langsung Qul huwallahu ahad. Harusnya kan Al-Fatihah. Makmum mengatakan Subhanallah, Subhanallah, imamnya nggak tahu atau nggak dengar, akhirnya langsung sujud. Maka selesai sholat imam ini beritahu, Pak Imam jenengan tidak baca Fatihah tadi. Fatihah. Terus jemaah, ini kasus tambahan faedah bagi pertanyaan dari Bapak. Ada kasus kalau memberitahukan imam itu jangan terlalu banyak jemaah. Setelah salam selesai itu jangan terlalu banyak dialog. Karena dialog atau berbicara setelah sholat tadi ada yang membatalkan, ada yang tidak. Kalau sekedar dialog berkaitan sholat saja, misalnya sekedar, Pak Imam tadi jenengan tidak sujud, kurang sujud 1 kali. Kata imam, iya ya wis, langsung itu boleh. Tapi kalau sudah ngomong ngelantur ke sana kemari, ya, maka sholatnya tidak sah, batal sholat itu, sehingga bukan nambah 1 tapi harus apa? Diulang dari awal. Bahkan kata para ulama,
Walaupun sekedar ucapan begini, misalnya imam keliru, kurang 1 rakaat salat misalnya jemaah ya. Pernah kasus Nabi, salat duhur Nabi cuma 2 rakaat. Lalu selesai salat Nabi duduk seolah kayak bingung Rasul SAW. Dia menyilang jari seperti ini, lalu beliau begini, seolah orang bingung. Kemudian ada Abu Bakar, ada Umar, gak berani jemaah, gak berani negur. Karena bisa jadi ini salat memang sudah dikurangi oleh Allah. Karena Nabi kan masih turun wahyu. Abu Bakar, Umar gak berani ngomong. Ada seorang sahabat yang tangannya panjang, dikenal si Dulyadain namanya, si tangan panjang. Itu dia berani, mungkin suka bercanda, berani. Dia nanya, ya Rasulullah, hal qasarta shalah am nasaita? Ya Rasul, apakah engkau mengqasar salat, memang salat jadi 2 rakaat duhur? Ini syariat baru memang, atau memang engkau lupa? Kata Nabi apa? Saya tidak lupa dan saya tidak mengqasar salat, katanya. Saya tidak lupa dan saya tidak mengqasar salat. Tapi Nabi pun akhirnya mengatakan kepada sahabat yang lain, akama qala Dulyadain, wahai sahabat yang lain, apakah betul yang dikatakan si Dulyadain? Kata sahabat, na'am ya Rasulullah. Nabi tidak ngomong lagi, langsung menuju tempat salatnya. Beliau menambah 2 rakaat salat, kemudian beliau salam, lalu beliau sujud sahwi, lalu sujud sahwi beliau setelah salam. Nah ini kasus seperti itu jemaah. Nabi hanya ngomong seperti itu tok. Si Dulyadain ngomong, ya Rasul begini-begini, apakah engkau mengurangi salat atau mengqasar atau lupa? Nabi katakan, aku tidak lupa. Jadi hanya percakapan yang sekedar perlu untuk hal salat, maka cukup menambah. Tapi kalau sudah ngobrol yang lain jemaah, seperti misalnya imamnya ngomong gini, AC-nya ini kok kayaknya ndak dingin yo. Oh kita servis ta. Ya wis engko servis, nanti yo servisnya. Pak Imam, jenengan tadi salatnya kurang loh. Mosok sih? Oh tenan toh. Iya. Terus mari ngene sarapan apa yo? Lah iku wis batal jemaah salatnya. Artinya kurangan tadi 1 rakaat itu tidak boleh. Harus diulang salat dari awal. Jelas Pak ya? Jadi kasus jenengan harus mengulang dari awal. Nah, monggo. Mana tadi? Pakai mic tak Pak? Monggo, ya. Terima kasih. Ini tentang ria. Ria, nggih. Itu mungkin takut ketahuan sedikitnya Pak, 2000 malu mungkin. Karena memang kalau untuk kotak amal itu kita suka milih-milih. Yang paling gambar Patimura ini. Kalau gambar Bung Karno enggak masuk situ. Terus ya Pak, terus pertanyaannya Pak. Baik. Jadi begini para jamaah, ria itu kan menampakkan amal tapi untuk dipuji. Hanya saja menampakkan amal kalau orangnya rentan, takut jatuh kepada ria, jangan. Walau bagaimanapun amalan yang disembunyikan tetap lebih apa? Lebih afdal. Hanya saja boleh, makanya sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, namun tetap yang afdal sedekah yang mana? Nah, sedekah yang sembunyi-sembunyi itu dalam hadis adalah itu meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keutamaan. Namun masalah bolehnya boleh untuk memotivasi. Ketika dia aman ya, aman, kemudian diterang-terangan amal untuk supaya diikuti oleh manusia, maka dia berpahala gitu. Cuman tetap kita harus waspada, hati-hati kalau memang, karena ada orang yang tidak kuatan gitu loh jemaah. Tidak kuat dalam hal ini, maka lebih afdol untuk sembunyi-sembunyi. Adapun kalau dalam kasus sedekah jemaah ya, misalnya suka ada yang begini, tolong tulis hamba Allah saja misalnya. Kadang-kadang ditulis hamba Allah juga agar ingin dipuji, agar dia ikhlas. Itu juga repot memang. Iya kan? Tulis hamba Allah karena apa? Kadang-kadang ingin dipuji agar dia disebut orang ikhlas. Itu juga masuk ke ria berarti. Sebenarnya sedekah itu tidak perlu hamba Allah apa? Karena untuk memotivasi juga orang. Kalau ada seorang bersedekah agak besar misalnya sampai 5 juta, padahal dia mungkin mohon maaf kerjaannya rendahan,
Itu kan nanti memotivasi orang. Oh, dia saja yang kerjanya rendahan kok 5 juta, masuk saya 200 ribu. Sehingga dia termotivasi, betapa orang ini Masya Allah, saya kok yang banyak harta kok malah kurang dari dia. Nah itu juga bagus cuma. Cuman itu tadi kembali afdolnya apa jemaah? Afdolnya untuk sembunyi-sembunyi beramal. Bahkan Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa man istata'a minkum an yakuna khab'un minal amal falyaf'al. Seandainya salah seorang kalian mampu untuk memiliki amalan-amalan rahasia, maka lakukan, kata Nabi. Jadi kita harus punya amalan-amalan rahasia yang orang tidak tahu, tapi kita punya, maka lakukan kalau mampu, kata Nabi. Dan memang ada sebuah hadis jemaah, tolong diperhatikan hadis ini kesalahan-kesalahan kita kebanyakan para jamaah masjid. Kesalahannya apa? Membiasakan sholat-sholat sunnah di masjid. Ini kesalahan. Karena sholat-sholat sunnah itu yang afdol, kalau kita ingin besar pahala itu bukan di masjid, tapi di rumah. Qobliyah, ba'diyah, apalagi yang rumahnya dekat masjid. Ini kesalahan. Al-muwadifah sholat at-tatawu fil masjid. Jadi membiasakannya. Bukan nggak boleh, bukan. Membiasakan sholat sunnah di masjid, ini keliru. Ingat sebuah hadis kata Nabi, sholatul rajul tatawu'an min haitsu la yarahun nas ta'dilu salatan ala a'yunin nas bi 25. Salat seseorang, salat sunnah di saat tidak dilihat oleh manusia. Salat seseorang, salat sunnah saat tidak dilihat oleh manusia itu sebanding, lebih afdal, lebih utama dibandingkan salat di hadapan manusia, di penglihatan manusia setingkat 25 derajat. Jadi kalau salat sunnah di rumah yang tidak dilihat orang 25 derajat dapatnya, kalau di masjid 1 derajat. Kalau salat wajib dibalik, di rumah 1 derajat, kalau di masjid 25. 25 Pak. Yang 27 juga ada 2 riwayat, 25 atau 27. Jelas jemaah ya? Nah, jadi kita biasakan mari. Terus kalau ke masjid jangan naik kendaraan Pak, kalau rumah dekat jangan. Dan juga yang ketiga, berwudu jangan di masjid. Wudu di rumah, sebab Nabi man tatahhara man tawaddaa fi baitihi. Lihat siapa yang wudu di rumahnya. Kemudian disebutkan wa masya ilal masjid, lalu berjalan kaki. Makanya kata Nabi, a'dhamu salati ajran ab'aduhum masyan minal masjid atau minal bait ilal masjid. Sebesar-besar pahala salat seseorang adalah yang paling banyak langkahnya, yang paling jauh rumahnya ke masjid. Jadi langkah yang dihitung. Ini tidak 50 meter naik motor cuma. Wah, jalan kaki. Jadi 3 nih, salat biasakan di rumah, salat sunnah. Yang kedua, berwudu biasakan di rumah. Yang ketiga apa? Ke rumah jalan kaki, jangan naik kendaraan. Karena selangkah diangkat derajat, selangkah digugurkan dosa. Demikian. Cukup jemaah ya? Fadal. Berkaitan dengan keutamaan sholat sunnah di rumah. Nah, Barangkali ini ya sesuatu juga informasi kepada takmiran ya. Apalagi di masjid kan alhamdulillah dikelola oleh insya Allah orang sunnah ya kan. Persoalannya itu masalah waktu. Waktunya itu terkadang mepet. Ya, di situ contoh zuhur itu ada qobliyah 4 rakaat. Tapi barangkali karena waktunya terlalu mepet itu tidak sempat sholat di rumah gitu. Nah, barangkali perlu disampaikan bahwa perlunya waktu, dan itu sebagian masjid kebanyakan gitu. Taib, bagus ya ini masukan. Dan memang sebagian masjid, bahkan ini saya terus terang di antara salah satu ormas ya jemaah, kita bicara salah satu ormas di Jawa Barat namanya Persis, Persatuan Islam, dan ada juga cabangnya di Bangil. Kelompok Persatuan Islam, karena saya memang di keluarga itu awalnya, itu mereka bahkan tidak ada yang namanya jeda waktu antara adzan dan qomat. Kebiasaan mereka itu habis adzan tuh langsung qomat. Ini entah dari mana dasarnya. Saya sampai sekarang juga tidak menemukan dasar itu. Justru yang ada dalil yang menunjukkan harus ada jeda antara adzan dan iqamah. Mana dalilnya? Kata Nabi SAW, bainal adzan wal iqamah da'watun la turad. Antara adzan dan iqamah itu ada doa yang tidak ditolak, yang mustajab.
Berarti menunjukkan harus ada jeda untuk orang berdoa. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adanaini rakaatan. Setiap antara adzan dan qomat itu ada salat 2 rakaat. Jadi qobliyah itu memang ada yang qobliyah mutaakkid, qobliyah yang paten 12, dan ada yang selain itu. Pokoknya setiap antara adzan dan qomat ada salat. Dan kemudian para jemaah, fungsi adzan adalah memberitahukan waktu salat kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ada yang mempersiapkan dirinya, ada yang ke hammam, ada yang ke toilet, ke berwudu dan semisal, maka harus memberikan jeda, jangan langsung iqamah. Dan iqamah adalah ketika nanti kaum muslimin sudah kumpul di masjid baru qomat. Makanya Rasul kalau qomat, memerintahkan qomat, atau Rasul kalau keluar dari rumahnya menuju masjid, beliau melihat kondisi jamaah. Ketika jamaah sudah banyak yang ngumpul, beliau segerakan. Tapi ketika Rasul melihat ada jamaah masih kurang, maka beliau tunggu. Sehingga sebenarnya kurang tepat juga pakai waktu seperti ini, pakai apa namanya, dipatenkan 15 menit, 20 menit, sebenarnya tergantung kondisi jamaah. Cuman tidak masalah itu, asal tidak dianggap itu sebuah keyakinan. Hanya saja harus memberikan jeda para jemaah. Dan yang berhak untuk adzan adalah muadzin, dan yang berhak qomat, yakni kekuasaan untuk kapan iqamah adalah imam, bukan muadzin. Itu adabnya demikian. Jadi muadzin jangan seenaknya adzan, tapi imam yang berkuasa untuk memerintahkan iqamah. Artinya ketika imam datang maka iqamah, muadzin namanya untuk mendekatkan qomat gitu. Kecuali mungkin memang sudah ada waktu seperti ini boleh. Tapi yang paling poin adalah penting ketika imam datang maka muadzin baru iqamah. Berarti yang berhak berkuasa untuk qomat adalah siapa? Imam. Nah, silakan para takmir memberikan jeda waktu, ya. Jeda waktu mungkin kalau subuh juga harus, apalagi subuh ini berat, orang bangun tidur belum ke toilet dan apa, jadi agak diperlambat ya. Kalau untuk subuh, untuk yang lain-lain mungkin juga disesuaikan kondisi sebenarnya. Yang penting ada jeda para jemaah. Seperti untuk tadi sholat di rumahnya, untuk berjalan ke masjid, ya demikian. Ya, cukup para jemaah ya. Ini dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.